Laptop buat kerja serius tuh harusnya punya 2 layar nih seperti ini nih ya. Jadi kita bisa memunculkan banyak aplikasi sekaligus biar kerjaan jadi lebih lancar. Traveling juga jadi lebih praktis karena kita nggak perlu repot-repot bawa monitor tambahan. Performa multitasking pasti mantap karena yang satu ini pakai prosesor Intel Core Ultra 200H Aero Lake dengan 16 core di dalamnya. Dan dia punya sertifikasi ISO juga. Jadi performa dan fiturnya sudah divalidasi sesuai standar Intel. RAM-nya langsung 32 GB. Jadi kapasitasnya lega banget buat kerjaan yang berat-berat. SSD-nya langsung 2 TB, jadi aman buat nyimpen-nyimpen file kerjaan yang besar-besar. Kedua layarnya pun pakai panel OLED 100% DCI-P3 Pantone validated. Jadi mantap buat editing kelas profesional. 2 konektor Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 7 juga tersedia di sini. Jadi kekinian. Ya, laptop ini adalah Asus ZenBook Duo keluaran tahun 2025. Oke, sebelumnya kita memang sudah pernah membahas Asus ZenBook Duo, tapi itu keluaran 2024 yang masih pakai Intel Core Ultra yang Meteor Lake. Kalau yang ini tentunya udah lebih kekinian prosesor dan fitur-fiturnya. Mari kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 9 285H, fabrikasi TSMC N3B. Base powernya langsung 45 watt. Dia punya 16 core dan 16 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core dan 2 low power efficient core. Untuk cache memorinya besar nih, 24 MB. Integrated graphicsnya pakai Intel Arc Graphics 140T dengan 8 Xe cores. Sistem grafis ini sudah mendukung kemampuan encode dan decode video AV1. Selain itu, dia juga sudah mendukung fitur ray tracing dan Intel XeSS 2 dengan frame generationnya. Untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 13 TOPS. Memori atau RAM-nya 32 GB LPDDR5X 7467 MHz dual channel langsung ya. Laptop ini memang tidak punya slot SODIMM, jadi kita tidak bisa upgrade RAM-nya, tapi kapasitasnya udah besar, harusnya udah cukup banget ya. Nah, untuk storage dia pakai 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang udah support Wi-Fi 7, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.4. Sementara untuk kapasitas baterainya lumayan besar, 75 Wh. Untuk operating system tentunya dia pakai Windows 11 versi 24H2. Nah, untuk body, form factornya itu adalah clamshell atau laptop klasik sebenarnya. Ini agak unik sih karena laptop 2 layar lainnya biasanya form factornya adalah convertible 2-in-1. Ini bukan ya. Nah, untuk material ini aluminium. Laptop Asus ini juga sudah memenuhi standar uji ketahanan military standard 810H. Jadi tangguh nih harusnya kalau kita pakai ya. Untuk warna ini namanya adalah Inkwell Grey ya. Nah, untuk desain kalau dibandingkan dengan versi 2024 sebenarnya penampilan ZenBook Duo yang satu ini tidak banyak berbeda. Kalaupun ada perbedaan itu hanya pada letak konektornya saja, tapi secara keseluruhan ZenBook Duo yang satu ini tetap punya penampilan yang elegan dan profesional sama seperti ZenBook lainnya. Nah, untuk dimensinya panjang 31,3 cm, lebar 21,7 cm dan ketebalannya di sisi paling tipis adalah 1,46 cm, di sisi paling tebal 1,99 cm. Untuk bobotnya laptop plus keyboardnya itu adalah 1,72 kg. Untuk keyboardnya aja itu ada di 325 gram. Chargernya di 220 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Charger ini menggunakan desain satu bagian seperti charger smartphone. Jadi lebih praktis aja saat dibawa-bawa. Tapi bedanya dengan charger smartphone, ini kabelnya nggak bisa dilepas ya. Total bobot kalau dibawa semuanya adalah 1,94 kg. Nah, untuk display, kedua layarnya itu ukurannya 14 inci. Keduanya juga punya resolusi sama ya di 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Dua layar ini punya refresh rate 120 Hz dengan response time di 0,2 millisecond. Jadi laptop gaming banget gak sih? Nah, untuk panel yang digunakan tentunya ini adalah panel OLED. Nah, menurut Asus tingkat kecerahan maksimumnya ada di 400 nits di mode SDR dan 500 nits di mode HDR dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau kami ukur nih, kita mendapatkan di mode SDR adalah 356 nits dan untuk mode HDR di 591 nits. Ya, ternyata hasil di mode HDR itu lebih tinggi daripada klaimnya ya dan lumayan jauh juga. Nah, untuk gamut coverage itu ada di 99,9% DCI-P3, sementara gamut volumenya ada di 118,6% DCI-P3. Kedua layarnya sudah Pantone validated, jadi cocok banget mau dipakai untuk editing atau desain kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi. Mau streaming film HDR pastinya juga mantap ya, karena dia punya sertifikasi Display HDR True Black 500. Dia juga punya sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light, jadi mata kita tetap nyaman meskipun melihat layar selama berjam-jam. Kedua layar ini juga sudah punya kemampuan
kemampuan touchscreen walaupun laptopnya bukan 2-in-1. Ini buat kita bisa dengan mudah melakukan scrolling halaman website atau dokumen dan juga memperbesar atau ngecilin gambar dengan hanya menggunakan sentuhan jari saja. Selain itu, kita juga bisa mengoperasikan dua layar tersebut dengan stylus pen. Tenang, stylus pennya ini ada juga tersedia dalam paket penjualan. Nah, stylus yang satu ini sudah mendukung 4096 pressure level dan protokol MPP 2.0. Stylus pennya juga punya 4 jenis pen tip, ada yang H, HB, B, dan 2H. Nah, yang 2H ini sudah langsung terpasang. Stylus pennya juga dilengkapi dengan baterai isi ulang yang dapat di-charge melalui konektor USB Type-C. Baterainya ini diklaim punya daya tahan hingga 140 jam saat dipakai dari kondisi penuh. Nah, kedua permukaan layar yang tersedia di sini itu dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Jadi aman dari goresan jari yang mungkin kena kuku gitu ya, atau goresan stylus pennya sendiri. Nah, lapisan tersebut memang membuat permukaan jadi glossy, tapi tenang, itu normal untuk sebuah layar touchscreen. Lagian kan OLED dengan permukaan yang glossy itu membuat tampilan layar jadi lebih cemerlang lagi. Nah, bingkai kedua layar juga sudah dibuat tipis di keempat sisinya, sehingga screen to body rasionya mencapai 91%. Layar tersebut juga udah punya angle 180 derajat, jadi bisa diluruskan sehingga lebih aman dari kerusakan yang mungkin terjadi akibat kedorong secara tidak sengaja. Meskipun ini bukan laptop convertible, dia punya sejumlah mode penggunaan seperti laptop mode. Untuk menggunakan mode ini caranya seperti ini nih ya. Jadi penggunaannya seperti laptop normal lainnya. Lalu ada dual screen mode with virtual keyboard. Untuk menggunakan mode ini caranya seperti ini ya. Nah, virtual keyboardnya bisa kita munculkan dengan cara seperti ini. Kalau butuh posisi yang beda, bisa kita atur dengan gerakan jari seperti ini ya. Ada gesturnya ya. Nah, kita juga bisa munculkan dan mengatur posisi virtual touchpad-nya seperti ini. Selain itu, kita juga bisa memunculkan widget yang kayak ini nih ya. Nah, bisa. Lalu ada lagi dual screen mode with Bluetooth keyboard. Nah, untuk mode ini cara menggunakannya seperti ini nih ya. Mode ini seharusnya bisa bikin kerja kita lebih produktif karena kita bisa buka banyak Windows aplikasi secara bersamaan. Posisi Windows aplikasinya juga bisa kita atur dengan cara seperti ini nih. Nah, tuh kan gampang kan ya. Kita juga bisa membuat Windows aplikasinya memanjang dari layar pertama ke layar kedua. Bisa tembus gitu ya dengan cara seperti ini. Jadi kita lebih leluasa melihat dokumen yang halamannya panjang ataupun bekerja dengan file Excel berisi ratusan baris dan kolom. Dipakai buat ngedit pakai aplikasi Adobe Premiere kayak ini bisa juga nih, bisa ya. Lalu dia punya desktop mode. Nah, penggunaan mode ini sebenarnya mirip dengan mode dual screen sebelumnya. Hanya saja posisi layar dibuat vertikal seperti ini. Mode ini bisa kita pakai kalau butuh buka dua window aplikasi yang memanjang secara bersamaan. Kemudian ada sharing mode. Kalau mode ini cara pakainya kayak gini nih ya. Nah, jadi kita bisa menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depan kita. Saat menggunakan dua layar, kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan secara terpisah untuk layar yang satu dengan layar yang lainnya. Kita juga bisa matikan layar kedua nih agar baterainya lebih hemat. Caranya adalah dengan menekan tombol di sebelah F12 yang ini nih ya. Nah, sekarang kita bicara soal kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30fps. Kamera ini sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background effect. Saat diaktifkan, fitur akan dijalankan di NPU. Jadi penggunaan baterainya lebih irit harusnya ya. Sementara untuk modul mikrofon itu ada dua buah yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera. Kamera di laptop ini sebenarnya mampu menangkap gambar dengan jernih dengan detail yang cukup baik nih. Hanya saja bagian muka kok kelihatan agak sedikit kuning-kuning ya dan agak berminyak rasanya ya. Mungkin kontrasnya agak tinggi ya. Nah, satu ini kita uji dengan pencahayaan lampu di studio kami. Tapi harusnya hal ini bukan jadi masalah ya kalau mau dipakai buat video call atau online meeting. Oke, untuk mikrofon suara kami dapat ditangkap dengan jelas bahkan dalam kondisi bising. Tentunya suara bising di sekitar dapat diredam sepenuhnya saat noise cancellation itu diaktifkan. Ya, ini dia kemampuan kamera dan mikrofon dari laptop Asus ZenBook Duo yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Ya, jadi seperti inilah kemampuan noise cancellation laptop Asus ZenBook Duo yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Profil dan equalizernya bisa kita atur melalui aplikasi Dolby Access atau dari My Asus. Nah, walaupun cuma ada dua speaker, ternyata laptop ini suaranya lantang sekali ya. Kualitas juga terasa memuaskan dengan detail yang baik dan bass yang cukup bulat ternyata. Luar biasa ya, tapi ya sesuai lah ya dengan kelasnya. Nah, untuk konektor, di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 1,
Lalu ada satu Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4, power delivery, display output, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt. Kemudian ada juga satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan, di sini ada satu Thunderbolt 4 dengan fitur yang sama seperti yang tadi ya. Lalu ada satu HDMI 2.1. Laptop ini tetap menggunakan Ergo Sense keyboard yang sama seperti versi sebelumnya. Meskipun ini Bluetooth keyboard ya, kenyamanan pakainya ternyata mirip seperti keyboard laptop Asus ZenBook lainnya. Travel distance-nya cukup dalam sih di 1,4 mm, jadi tombol terasa empuk dan nyaman saat ditekan. Nah, di permukaan tiap key-nya itu ada cekungan sedalam 0,3 mm. Ini supaya jari kita nggak mudah bergeser atau miss gitu ya, terutama kalau kita sedang mengetik dengan cepat. Nah, untuk konektivitas selain dengan Bluetooth ada juga Pogo Pin. Jadi keyboard seperti terhubung dengan kabel nih rasanya nih, ya biar nggak ada lag-nya sama sekali ya. Nah, konektivitas Pogo Pin ini bisa kita gunakan saat keyboard dipasang di atas layar kedua. Untuk mengisi baterai bisa melalui konektor USB Type-C di sisi samping atau pakai Pogo Pin tadi. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit yang dapat membantu kita mengetik dalam kondisi minim cahaya. Jadi ya lengkap keyboardnya ya. Di sini ada 3 tingkat kecerahannya ya, yang bisa diubah dengan menekan tombol F4. Oh ya, keyboard ini bisa kita bawa dengan menyelipkan di antara layar. Jadi praktis aja saat dibawa-bawa, kayak bawa laptop biasa aja. Oke, untuk area touchpad-nya ini ukurannya 13 x 7,4 cm. Posisinya center to body tapi tidak sejajar dengan tombol spacebar ya. Untungnya hanya sedikit bagian telapak tangan yang masuk ke area touchpad saat kita mengetik. Jadi nggak terlalu mengganggu kenyamanan kita. Saat dicoba nih, jari kita bisa bergerak dengan mulus dan lancar di atas permukaan touchpad. Nah, klik kiri dan klik kanan juga terasa empuk saat ditekan dan terasa seperti touchpad di laptop biasa. Padahal sebetulnya dipencet itu kan keyboard terpisah ya. Oke, kita lanjut ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 heat pipe dan 2 kipas. Lubang ventilasi pembuangan panasnya ada 2 yang tidak mengarah ke layar, melainkan ke sisi samping kanan dan kiri. Jadi layar utamanya tetap aman. Nah, untuk sistem security-nya, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Sekarang kita masuk ke aspek performa. Untuk pilihan profil performa di dalam laptop ini ada full speed, ada performance, standard mode, dan whisper mode. Kita bisa mengaturnya dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui aplikasi My Asus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Cinebench R23. Nah, saat kami tes dengan charger terpasang, skor tertinggi yang dicapai adalah 17.234 poin di mode standar atau 17.056 poin di mode full speed. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan itu ada di 12.000 sampai 12.400 poin di mode standar. Sementara di mode full speed kita bisa dapat 16.000 sampai 16.200-an poin. Sedangkan kalau kita nggak pakai charger, skor tertinggi mencapai 17.147 poin dengan skor yang dipertahankan itu ada di kisaran 11.800 sampai 12.600 poin di mode standar. Jadi sebetulnya skornya nggak jauh berbeda dibandingkan saat pakai charger ya. Itulah sebabnya dia dapat sertifikasi IVO. Oke, suhu kerja yang pada saat menjalankan Cinebench R23 selama setengah jam di mode standar, suhu prosesor itu sempat naik ke 93 derajat Celcius di awal pengujian saja. Lalu dia turun suhunya di bawah 70 derajat Celcius. Kalau di mode full speed itu suhu bisa naik ke 96 derajat Celcius tapi di awal pengujian. Kemudian dia turun ke kisaran 88 sampai 91 derajat Celcius. Ini masih aman suhunya ya. Kan batas atas suhu prosesor ini bukan 100 derajat Celcius tapi 110 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita tes pakai apa ya? Blender dulu deh ya. Blender 4.3.2 dengan BMW Car Scene. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 2 menit 35 detik, udah lumayan oke. Tapi kalau pakai GPU rendering dengan One API, wah ini kencang sih, 43 detik saja. Ini berarti kita sudah bisa mendesain 3D tipis-tipis di sini ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan GPU rendering dengan One API, saat render suhu rata-rata prosesor itu masih di bawah 90 derajat Celcius dengan hanya satu kali saja lompatan ke 91 derajat Celcius. Jadi masih aman banget. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 5 menit 14 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 1 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps durasinya sama, software only selesai dalam waktu 1 menit 17 detik. Udah kencang. Lalu untuk OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 6 detik ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, lagi-lagi suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tes pakai DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional
versi gratisnya. Untuk video 4K 60 durasinya sama dengan yang tadi, selesai dalam waktu 6 menit 39 detik. Sementara untuk Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 1 menit 47 detik. Nah, ini kencang ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export, suhu prosesor terlihat bergerak di rentang 80 sampai 96 derajat Celcius, masih dalam batas aman. Lanjut untuk CapCut video 4K 60 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 1 menit 33 detik aja. Kencang nih sih ya. Lalu untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 37 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu rata-rata prosesor itu masih berada di bawah 90 derajat Celcius, meskipun sekali ada lompatan ke 91 derajat Celcius aja. Oke, lanjut ke handbrake. Di sini kita mengkonversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60. Kodeknya adalah AV1. Tanpa akselerasi quicksync kita dapat di 3 menit 49 detik. Kalau kita pakai quicksync, selesai dalam waktu 1 menit 56 detik. Ya, emang harusnya pakai quicksync aja biar lebih cepat ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat konversi dengan quicksync, suhu prosesor terlihat berada di kisaran 96 sampai 97 derajat Celcius. Tapi ingat ya tadi kan, limit atasnya bukan 100 tapi 110 derajat Celcius. Jadi masih aman ini. Lanjut untuk UL Procyon. Benchmark ini menguji performa NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input teks atau dengan pakai prompt gitu ya. Di sini dia menggunakan Stable Diffusion 1.5. Nah, NPU laptop ini membutuhkan waktu sekitar 36 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Oke, tentu kalian bertanya-tanya ya, kalau buat gaming seperti apa? Ya, gaming dengan 2 layar nih. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, di game yang terakhir nih Assassin's Creed Mirage ya, kita lihat setengah jam dimainkan terlihat bahwa suhu prosesor masih bisa dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Dengan sesekali saja ada lompatan di atas 90 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaan body setengah jam main game yang tadi, kalau kita pakai mode laptop, suhu seluruh area Bluetooth keyboard terlihat berada di bawah 40 derajat Celcius. Jadi aman nih ya. Sementara suhu permukaan layar kedua di mode dual screen terlihat berkisar 43 sampai 44 derajat Celcius di area tengah atas. Ini wajar ya, karena letak prosesornya ada di bawah layar yang kedua. Tapi tenang, suhu tinggi itu hanya dicapai kalau kita menjalankan aplikasi yang berat dan terus-terusan ya. Kalau untuk aktivitas yang ringan atau yang cuma ngedit-ngedit video doang gitu ya, sambil ngedit itu nggak setinggi gitu. Oke, sekarang kita uji kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 5087 MB per second dan kecepatan tulis ada di 4496 MB per second. Wah, kecepatan segini sih udah kencang. Hanya saja masih di bawah harapan kami untuk SSD 2 TB PCIe Gen 4. Harapan kami sih bisa tembus 6000 MB per second ya. Tapi ya sebenarnya 3000 aja udah kencang. Dapat 5000-an itu udah mantep sih sebetulnya. Lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Brightness kita set di 150 nits dengan volume suara 25%, layar di 2,8K 120Hz. Untuk 1080p local video playback di mode laptop itu baterai baru habis setelah 13 jam 28 menit. Ini masih tergolong irit ya, meskipun bukan yang paling hebat. Nah, kalau dua layarnya aktif dan memutar video secara bersamaan, dengan keyboard yang terhubung via Bluetooth, baterai habis setelah hampir 7 jam, tepatnya 6 jam 56 menit. Nah, ini sebenarnya rasanya agak boros ya, walaupun wajar karena dua layar menyala dan prosesor juga lumayan kenceng. Nah, sekarang kita lihat untuk chargingnya. Setengah jam pertama dia udah terisi di 35%. Sementara untuk mengisi dari kosong sampai full butuh waktu 1 jam 57 menit. Nah, ini sedikit lebih cepat dari harapan kami yang biasanya ada di kisaran 2 jam untuk normalnya. Jadi ya lebih cepat 3 menit lah ya. Nah, untuk harga, menurut Asus Indonesia, harga resminya laptop ini adalah di 40.999.000. Tapi itu harga resminya. Biasanya harga di toko online bisa lebih murah ya. Coba deh kalian cek sendiri deh harganya ada berapa sih dapatnya ya? Nah, coba cek ya. Nah, untuk bonus pembelian dia dapat Microsoft Office Home 2024. Yang satu ini gratis selamanya ya. Jadi aktif selamanya, gratis selamanya. Lalu dapat juga langganan Microsoft 365 selama 1 tahun. Lalu ada stylus dan ada sleeve bag. Nah, untuk garansinya kita dapat 3 tahun international warranty dan ada 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah, dengan international warranty kita bisa klaim garansi di negara lain selain Indonesia
Indonesia ya. Jadi mau pergi-pergi ke luar negeri tetap aman nih ya. Selain itu ada VIP Perfect Warranty di mana Asus akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Asus VIP Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baterainya agak boros ya saat kita pakai 2 layar aktif. Kemudian performa SSD 2TB-nya seharusnya bisa lebih kencang lagi. Walaupun sini udah kencang sebetulnya, tapi harusnya lebih mantap kalau dia bisa 6 ribuan. Lalu ini kalau untuk upgrade-nya memang sulit ya. Tapi untungnya RAM dan SSD-nya itu kapasitasnya udah langsung gede aja ya. Nah, dari sisi menariknya dia punya 2 layar. Jadi bisa bekerja dengan banyak aplikasi sekaligus. Punya banyak mode penggunaan sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita. Punya mode laptop normal, sudah Evo Certified, dan dia sudah menggunakan Intel Core Ultra Arrow Lake 16 core. Ini yang bikin mantep ya. Ini enteng buat multitasking, enteng buat jalanin aplikasi berat, IGP-nya kuat main game tipis-tipis, dan siap jalanin aplikasi yang butuh NPU juga. Lalu kapasitas RAM dan SSD-nya itu langsung besar. Panel layarnya tuh mewah ya. Siap untuk editing serius atau gambar-gambar juga bisa lah di sini ya. Kemudian kalau hanya 1 layar yang menyala ya, nah ini baterai ternyata cukup irit. Lalu untuk charging lumayan cepat juga di bawah 2 jam. Dia punya 2 konektor Thunderbolt, ada konektor USB dan HDMI yang besar, ada Wi-Fi 7 juga, ada pengamanan biometrik, dan Bluetooth keyboardnya tuh punya backlit serta bisa disimpan di antara layarnya. Kemudian kickstand-nya ini menyatu dengan body, jadi nggak perlu dibawa terpisah. Lalu speakernya juga kencang dan berkualitas. Fitur noise cancellation-nya bekerja dengan bagus juga. Lalu ada garansi 3 tahun untuk internasional dan ada garansi kelalaian pengguna. Pertanyaannya nih, Asus ZenBook Duo keluaran 2025 ini jadinya cocoknya buat siapa? Laptop ini cocok banget nih buat yang butuh alat kerja dengan 2 layar yang bisa dengan mudah dibawa kemana-mana seperti bawa laptop normal aja. Jadi nggak perlu repot-repot bawa portable monitor lagi nih ya. Buat yang terbiasa kerja di PC desktop dengan 2 layar harusnya cocok banget nih. Laptopnya pakai yang ini nih harusnya nih ya. Mau dipakai kerja di kantor pastinya juga oke. Jadi lebih produktif aja, apalagi kalau ditambah lagi nih layarnya. Bisa loh. Lalu mau dibawa meeting ini juga oke banget. Tapi hati-hati ya, nanti meetingnya bisa ngaret ya gara-gara ngomongin laptop yang satu ini dulu. Mau dipakai untuk coding juga pastinya oke banget dengan 2 layar di laptop ini ya. Tapi pastiin aja dulu ya bahwa speknya itu memang cocok untuk aplikasinya. Jadi kalau kita butuhnya itu adalah laptop 2 layar yang praktis dan gak ribet dibawa-bawa kemana-mana ya. Performanya sudah kekinian banget ya. Fitur komplit dan langsung siap pakai. Asus ZenBook 2 keluaran 2025 ini sepertinya bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.